15 fakta psikologi yang akan membuat Anda tercengang. Bidang psikologi mempelajari ilmu pengetahuan tentang pikiran dan perilaku, penelitian yang mencoba memahami mengapa kita menjadi diri kita seperti sekarang ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan akan terus berlanjut hingga masa depan. Kita belajar lebih banyak dan lebih banyak lagi setiap harinya, namun masih banyak yang tidak kita ketahui. Beberapa temuan penelitian lebih menarik daripada yang lain. Tahukah Anda bahwa memberi tanda baca pada pesan teks membuat Anda terlihat tidak tulus? Tenangkan dirimu. Anda sedang dalam perjalanan psikologis yang liar. Fakta-fakta psikologi berikut ini mungkin bisa menjelaskan atau mengonfirmasi beberapa hal yang Anda lihat pada diri Anda atau orang lain. 1. Jika kita memiliki rencana B, rencana A kita lebih kecil kemungkinannya untuk berhasil. Para ilmuwan di University of Pennsylvania mempelajari kinerja sukarelawan dalam suatu tugas tertentu dan menemukan bahwa partisipan yang memikirkan rencana cadangan bekerja lebih buruk daripada mereka yang tidak. Mereka juga menemukan bahwa ketika partisipan menyadari bahwa mereka memiliki pilihan lain, motivasi mereka menurun. Teori harapan pada dasarnya menyatakan bahwa motivasi Anda terhadap sesuatu adalah fungsi dari apakah Anda berharap untuk sukses dalam hal tersebut. Yang melekat dalam rencana cadangan adalah bahwa Anda tidak akan berhasil pada kali pertama. Para peneliti mengatakan bahwa penting untuk berpikir jauh ke depan, namun mereka menyarankan agar Anda tidak terlalu terperangkap dalam situasi ini. Anda bisa saja secara tidak sengaja menyabotas kesuksesan Anda. 2. Menguap bisa membantu kita menjalin ikatan. Bayangkan, hari kerja baru saja dimulai dan Anda siap untuk menyelesaikan banyak hal. Anda sedang duduk di tempat Anda saat rapat pagi ketika orang di sebelah Anda menguap dengan suara yang keras dan menjengkelkan. Anda pun ikut menguap, tapi Anda bahkan tidak merasa lelah. Itu adalah respons menguap. Ada berbagai teori yang menjelaskan mengapa menguap bisa menular. Salah satu teori yang paling utama adalah bahwa respon menguap menunjukkan empati. Hal ini menjelaskan mengapa anak kecil yang belum mengembangkan rasa empati atau mereka yang berada dalam spektrum autisme cenderung tidak merespons menguap. 3. Kita lebih peduli terhadap satu orang daripada tragedi besar. Dalam penelitian lain dari University of Pennsylvania, para peneliti meneliti perilaku orang yang berkaitan dengan menyumbang untuk tujuan tertentu berdasarkan rangsangan tertentu. Satu kelompok diperlihatkan seorang gadis muda yang kelaparan. Kelompok kedua diberitahu statistik tentang jutaan orang yang meninggal karena kelaparan, dan kelompok ketiga diajarkan tentang keduanya. Mereka yang hanya mendengar tentang statistik menyumbang paling sedikit, diikuti oleh mereka yang mendengar tentang keduanya. Mereka yang mendengar tentang gadis kecil itu menyumbang 2 kali lipat dari apa yang dilakukan oleh kelompok statistik. Para psikolog mengaitkan hal ini dengan fakta bahwa jika suatu masalah terasa terlalu besar, kita merasa tidak berdaya dan tidak berarti, seperti upaya kita tidak akan membuahkan hasil. Dalam kasus ini, membantu menyelamatkan seorang anak perempuan yang kelaparan tampaknya lebih bisa dicapai daripada mengakhiri kelaparan di dunia. 4. Awal dan akhir lebih mudah diingat daripada bagian tengah. Pernahkah Anda berbelanja dan lupa daftar belanjaan Anda? Ketika mencoba mengingat hal-hal tanpa daftar belanjaan, Anda bisa memvisualisasikannya dan mengingat hal-hal yang dekat dengan awal dan akhir. Namun, hal-hal yang berada di tengah agak kabur. Sebuah penelitian di Frontiers of Human Neuroscience mengkonfirmasi hal ini. Hal ini disebut efek posisi serial. Ini juga yang menyebabkan Anda mungkin mengingat bagian akhir dari presentasi manajer Anda, tapi bagian tengahnya tidak begitu banyak. Jadi, ini benar-benar ada. 5. Dibutuhkan 5 hal positif untuk mengalahkan satu hal negatif. Anda mungkin pernah mendengar saran untuk memulai dan mengakhiri hari dengan memikirkan beberapa hal yang Anda syukuri. Hal ini membantu kita untuk tetap seimbang karena kita memiliki apa yang disebut bias negatif yang membuat kita fokus pada hal-hal yang buruk dan bukan yang baik. Tidak ada gunanya merenungkan hal-hal negatif yang menjatuhkan Anda.
Usahakan untuk membuat rasio 5 hal baik berbanding 1 hal buruk dalam hidup Anda. 6. Makanan terasa lebih enak saat dibuat oleh orang lain. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa makanan selalu terasa lebih enak saat dibuat oleh ibu? Faktanya, makanan terasa lebih enak ketika ada orang lain yang membuatnya dengan asumsi mereka adalah koki yang handal. Para peneliti mengaitkan hal ini dengan fakta bahwa ketika Anda menyiapkan makanan untuk diri sendiri, pada saat Anda siap untuk makan, makanan tersebut sudah sangat lama sehingga kurang menarik dan akibatnya Anda kurang menikmatinya. 7. Lebih baik kita tahu bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi daripada tidak tahu kemungkinan hal buruk apa yang akan terjadi. Pernahkah Anda merasakan otak Anda terasa pusing ketika seseorang berkata, "Kita perlu bicara"? Pikiran Anda langsung dibanjiri dengan sejuta hal buruk yang mungkin terjadi. Jika itu adalah pasangan Anda mungkin lebih suka mereka memutuskan hubungan Anda. Saat itu juga, jika itu adalah atasan Anda lebih suka mereka memecat Anda saat itu juga. Para peneliti telah menemukan bahwa kita lebih suka mengetahui sesuatu yang buruk akan terjadi daripada ketidakpastian. Ini karena ketika otak kita tidak tahu apa yang akan terjadi, otak kita akan bekerja keras untuk memprediksi segala konsekuensi yang mungkin terjadi, baik dan buruk. 8. Ketika satu aturan terlihat terlalu ketat, kita ingin melanggar lebih banyak aturan lainnya. Dalam fenomena psikologis yang dikenal sebagai reaktansi, orang cenderung melanggar lebih banyak aturan ketika mereka merasa kebebasan tertentu dibatasi dalam upaya untuk mendapatkan kembali kebebasan yang mereka anggap telah dirampas. Hal ini paling baik diilustrasikan pada remaja. Ketika dihukum, mereka tidak hanya akan menyelinap keluar, tetapi mereka juga dapat terlibat dalam perilaku berisiko lainnya sebagai bentuk reaktansi. 9. Ada alasan kita ingin memeluk hal-hal yang lucu seperti bayi. Bukankah Anda hanya ingin menyayangi dan memeluk mereka? Ternyata, itu adalah reaksi yang wajar dan itu dikenal sebagai cheat aggression. Menurut sebuah artikel, ide di balik agresi imut adalah ketika kita diliputi perasaan positif seperti yang ditimbulkan oleh bayi yang menggemaskan. Sedikit agresi akan menyeimbangkan perasaan yang berlebihan itu, sehingga kita tidak menyakiti makhluk kecil yang tidak bersalah. 10. Kita tidak sengaja mempercayai apa yang ingin kita percayai. Bias konfirmasi adalah kecenderungan untuk menafsirkan fakta dengan cara yang menegaskan apa yang telah kita yakini. Hal ini menjelaskan mengapa orang-orang dengan pandangan politik tertentu lebih memilih outlet berita tertentu daripada yang lain. Bias konfirmasi tidak hanya membuat kita mencari informasi yang sesuai dengan apa yang telah kita percaya, tapi juga membuat kita menolak informasi yang bertentangan. 11. Kenangan lebih seperti gambar yang terpotong-potong daripada jepretan yang akurat. Kenangan palsu adalah sesuatu yang Anda ingat dalam pikiran Anda, tetapi sebenarnya tidak benar, baik secara keseluruhan atau sebagian. Contohnya adalah Anda percaya bahwa Anda menyalakan mesin pencuci baju sebelum berangkat kerja, padahal sebenarnya tidak. Ini karena otak kita terkadang tidak dapat mengisi kekosongan secara akurat ketika hanya mengingat inti dari apa yang terjadi. 12. Kita mencari wajah manusia bahkan pada benda mati. Pareidolia adalah kecenderungan untuk melihat gambar yang spesifik dan seringkali bermakna seperti wajah dalam pola visual yang acak atau ambigu. Contoh yang umum adalah manusia di bulan. Beberapa ilmuwan mengaitkannya dengan fakta bahwa sebagai makhluk sosial, mengenali wajah sangatlah penting sehingga kita lebih suka menciptakan wajah yang tidak ada daripada melewatkan wajah asli yang ada. 13 orang-orang bisa bangkit karena memiliki harapan yang tinggi dan tidak bisa bangkit jika harapannya rendah. Efek Pygmalion adalah fenomena psikologis di mana harapan yang tinggi akan meningkatkan kinerja. Dalam sebuah penelitian terkenal di tahun-tahun 1960-an, para peneliti memberitahu para guru bahwa siswa secara acak memiliki potensi tinggi berdasarkan nilai mereka dalam tes IQ. Mereka menemukan bahwa
Mereka yang diidentifikasi sebagai siswa yang berpotensi tinggi akhirnya menjadi siswa yang berprestasi tinggi, setidaknya sebagian karena ekspektasi tinggi dari guru mereka. 14. Otak kita tidak menganggap batas waktu jangka panjang begitu penting. Ya, Anda mungkin bisa memulai proyek besar untuk pekerjaan atau sekolah sekarang, tapi Anda masih memiliki waktu beberapa bulan sebelum Anda menyadarinya. Bulan-bulan itu telah berlalu dan Anda berusaha keras untuk menyelesaikan pekerjaan selama berbulan-bulan dalam hitungan hari. Tugas-tugas yang mendesak dan tidak penting lebih menarik. Tugas-tugas ini memberikan kepuasan instan karena lebih cepat dan lebih mudah dicoret dari daftar tugas Anda. Otak kita memproses batas waktu jangka pendek seperti yang diukur dalam hitungan hari lebih baik daripada batas waktu jangka panjang seperti bulan atau tahun. 15 orang sukses selalu berpikir yang positif dan terbuka terhadap peluang. Orang sukses cenderung memiliki karakteristik seperti disiplin tinggi, semangat, kreativitas, dan keinginan untuk terus belajar. Selain itu, sifat kepribadian juga berperan penting dalam kesuksesan seseorang. Kesuksesan juga sering dikaitkan dengan perencanaan matang dan kemampuan untuk mengambil risiko demi mencapai tujuan. Dengan kombinasi pola pikir positif, karakteristik kepribadian yang kuat, keterbukaan untuk belajar, dan kemampuan perencanaan serta pengambilan risiko yang bijaksana, seseorang dapat meningkatkan peluang meraih kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Bagaimana menurut Anda? Fakta psikologi mana yang menurut Anda paling menarik? Apakah Anda mengetahui fakta-fakta lain tentang psikologi manusia yang ingin Anda tambahkan ke dalam daftar ini? Beritahu kami di kolom komentar di bawah ini. Jika Anda menikmati video ini, berikan jempol Anda dan bagikan dengan teman-teman Anda agar kami dapat terus membuatnya. Untuk video-video lainnya seperti ini, tekan tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengklik lonceng notifikasi. Jadi ketika kami memposting video, Anda akan mendapatkan notifikasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.